Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bertemu, berjamaah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah membukakan pintu hidayahnya, pintu berkahnya dari langit dan bumi yang berupa kebahagiaan, kedamaian, ketentraman yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan dan menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tak terasa saat ini kita berada di penghujung bulan Syawal, bulan dimana dikatakan ada bulan peningkatan. Ketika kita berada di bulan Ramadan, tentunya banyak sekali amal ibadah yang sudah kita lakukan, bahkan merupakan puncak daripada ibadah yang sudah kita jalani. Namun demikian, bulan Ramadan dengan penuh berkahnya telah meninggalkan kita. Ketika kita sudah memasuki bulan Syawal, tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran ketika kita berada di bulan Ramadan. Untuk itu, pada kesempatan di siang hari ini kami akan menyampaikan khutbah dengan tema 7 nilai pendidikan pasca Ramadan di bulan Syawal. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan yang pertama pasca Ramadan di bulan Syawal adalah diwajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Betapa bahagianya manakala kita berada di bulan Ramadan, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berada di bulan Syawal, kita bisa melanjutkan yaitu puasa sunnah. Karena barang siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah telah melaksanakan ibadah puasa setahun penuh. Mengapa setahun penuh? Karena dalam catatan ketika bulan Ramadan amal ibadah dibergandakan, hingga kalau sebulan nilainya ada 300, maka ketika kita bisa menambah 6 hari bulan Syawal maka menjadi 60. Maka dalam setahun 300 tambah 60 maka 360 sama dengan atau hampir mendekati setahun. Dan setelah kita melaksanakan ibadah puasa sunnah bulan Syawal, masih ada waktu lagi yaitu 5 hari lagi untuk bisa melaksanakan saum sunnah. Untuk itu bagi jamaah yang belum melaksanakan sunnah 6 hari bulan Syawal masih ada kesempatan 5 hari lagi. Dan ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa hari bulan Syawal, maka sebagai tindak lanjutnya kita bisa melanjutkan yaitu puasa Senin dan Kamis. Mengapa Senin dan Kamis? Karena pada hari Senin dan Kamis amal ibadah anak Adam dilaporkan malaikat kepada Allah, sehingga Nabi Muhammad adalah senang sekali manakala ketika dilaporkan amalnya dalam keadaan puasa. Kalau kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa Kamis, bisa dilanjutkan lagi yaitu bisa puasa Yaumul Hid, yaitu puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariah. Karena ketika kita bisa berpuasa Yaumul Hid, maka pahalanya adalah 30 kebaikan, kan satu hari adalah 10 kebaikan. Maka ketika kita bisa puasa Yaumul Hid, maka seolah kita bisa puasa sebulan penuh. Kalau kita sudah melaksanakan, bisa kita lanjutkan yaitu dengan puasa yang pada kita adalah bulan Arafah, di mana manakala di bulan Arafah pada hari Arafah tanggal besok adalah pada hari Kamis tanggal 9
Juli kita bisa laksanakan, maka seolah kita akan diambil dosa kita yang sudah kita laksanakan 2 tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berikutnya kita bisa melaksanakan yaitu puasa Tasyrik tanggal 9 Muharram atau 10 surah atau juga 10 dengan 11. Pada itu manakala kita bisa melaksanakan puasa sunnah yang sudah ditonton di atas, insya Allah maka nuansa Ramadan bisa kita rasakan sampai Ramadan yang akan datang. Itulah nilai pendidikan pasca Ramadan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah malam harinya kita disunatkan dosa tarawih. Pada dari itu nilai pendidikan pasca Ramadan yang kedua, agar nuansa tarawih bisa kita nikmati, mari kita lazimkan untuk senantiasa melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah rawatib 2 rakaat, di mana pahalanya adalah seolah-olah Allah akan memberikan yaitu rumah di surga, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Maka dari itu mari kita ajak diri kita untuk senantiasa melazimkan sholat sunat rawatib 2 rakaat. Kalau ini sudah kita laksanakan, kita bisa lanjutkan yaitu dengan sholat duha, di mana manakala kita mampu melaksanakannya maka akan diberi kemudahan di dalam mencari rezeki. Karena setelah doa duha kita berdoa, Allahumma in kana rizqi bisama'i fa'ilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu wa in kana musyiran fa'ahrijhu wa in kana haram hatarhu wa in kana ba'idan faqadibhu. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari langit maka turunkanlah. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari bumi maka keluarkanlah. Ya Allah, jika rezeki datangnya sukar maka mudahkanlah. Ya Allah, jika rezeki kotor maka bersihkanlah. Ya Allah, dengan jika rezeki itu jauh maka dekatkanlah. Maka dari itu sholat sunat rawatib 2 rakaat dan sholat duha kita lazimkan. Insya Allah nuansa sholat sunat tarawih bisa kita rasakan sampai Ramadan yang akan datang. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Adapun yang ketiga adalah diturunnya Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran yang diturunkan pada Ramadan adalah fungsinya sebagai pedoman manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan kaitan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Nah, setelah Ramadan mari kita tetap eksis, untuk tetap menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian. Karena kewajiban kita terhadap Al-Quran, di samping bacanya kita juga perlu memahaminya, kemudian kita mengamalkannya, kemudian kita mendakwahkannya, juga syukur bisa mengamalkannya. Manakala tiap hari kita bisa membaca Al-Quran, sebagai seorang muslim usahakan sebelum 40 hari khatam, insya Allah kita amalkan pahala kurang lebih ada 1.027.000. Maka dari itu mari ajak diri kita untuk memasak diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Memang membaca Al-Quran awalnya ada harus dipaksa. Ya, kalau kita sudah dipaksa maka yang kedua merupakan suatu kebutuhan. Yang ketiga adalah merupakan suatu kenikmatan. Sehingga manakala di hari itu kita tidak membacanya maka seolah kita ada yang kurang di hari itu. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan pasal Ramadan yang keempat adalah dilipat gandakan pahalanya. Kita tahu bahwa ketika berada di bulan hal ini Allah SWT akan melipat gandakan bagi orang-orang yang bersedekah. Perumpamaan orang yang bersedekah dengan Allah adalah ibarat menanam satu butir padi, di mana tiap butir padi tumbuh menjadi 7 tangkai dan masing-masing tangkai berisi 100. Untuk itu mari kita siapkan yaitu sedekah terbaik kita. Apakah sedekah harian atau sedekah mingguan atau sedekah bulanan atau sedekah yaitu tahunan. Karena apa? Setiap sedekah yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedekah
dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan semua, Allah akan mengganti dengan awet muda. Setiap istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil ada sedekah. Setiap perbuatan baik ada sedekah, maka tiada hari tanpa bersedekah. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan pas Ramadan yang kelima adalah dikabulkan doanya. Kita tahu bahwa ketika kita berada di bulan Ramadan, Allah SWT adalah langsung melakukan doa kita. Kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT melalui doa. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika kau bertanya diriku, sesungguhnya yang aku ini adalah dekat. Untuk itu ketika kita berada di bulan ini, mari kita tetap mendekatkan diri kepada Allah melalui doa. Allah akan melakukan doa kita manakala sesuai dengan hati nurani kita. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Untuk itu mari kita mencari waktu terbaik agar doa kita dikabulkan, yaitu antara azan iqamah, antara dua khutbah, sepertiga malam terakhir, atau juga setelah sholat. Insya Allah manakala kita berdoa sesuai dengan nurani kita, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Mengapa doa kita tidak dikabulkan? Karena tidak sesuai dengan hati nurani kita. Misalnya seorang pelajar, ya Allah jadikanlah aku anak yang baik, tapi tidak mau belajar, maka Allah tidak akan melakukan doa kita. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan pas Ramadan yang ke-6 adalah diampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kita di bulan Ramadan melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ketika kita berada di bulan Syawal ini, mari kita tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sadari, kita akui, sengaja atau tidak sengaja, sadar tidak sadar, setiap hari ada kita selalu berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu. Dan berilah kamu pada amanah Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi, yang bagi orang-orang yang bertakwa. Yang jadi masalah adalah apakah kita termasuk orang yang bertakwa? Ayat selanjutnya dikatakan alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak di waktu longgar atau waktu sempit dan bisa menahan amarahnya dan bisa yaitu mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain serta selalu berbuat baik kepada manusia. Untuk itu manakala kita jadi orang bertakwa, maka kita berusaha untuk senantiasa berinfak baik itu di waktu lapang maupun waktu sempit. Kita bisa memaafkan kesalahan orang lain dan kita bisa menahan amarah. Insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa dan hadiah balasan Allah Ta'ala adalah surga yang luasnya antara langit dan bumi. Untuk itu mari kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Rasulullah memberikan contoh setidaknya 100 kali dalam sehari dia membaca istighfar Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Muslimin jamaah salat rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan pas Ramadan yang ke-7 atau yang terakhir adalah diturunkannya Lailatul Qadar. Betapa bahagianya manakala di bulan Ramadan kemarin kita merasakan yaitu malam Lailatul Qadar. Ketika kita sedang beribadah, ketika kita sedang tahajud, ketika kita sedang tilawah, ketika kita sedang sedekah, pada malam ganjil di akhir bulan Ramadan itu turun, maka seolah-olah Allah memberikan kebaikan, yaitu apa? Kebaikannya hampir 1000 atau 83 tahun 4 bulan. Kalau di malam hari itu kita sedang tilawah, maka seolah-olah selama 1000 bulan kita tilawah terus. Ketika kita sedang tahajud, maka selama 1000 bulan kita
tahajud terus. Begitu juga seterusnya. Untuk itu setelah Ramadan berakhir, mari ketika kita masih punya cita-cita, harapan dan terwujud, mari kita laksanakan sholat tahajud. Karena apa? Dengan melaksanakan tahajud, insya Allah kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Dan ketika kita berdoa, Allah mengabulkan doa kita. Itulah 7 nilai pendidikan pasca Ramadan di bulan kali ini. Manakah kita bisa mengamalkannya, bisa mengajarkannya, bisa mengajarnya kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, insya Allah nilai pendidikan nuansa Ramadan yang sudah kita laksanakan bulan lalu, insya Allah akan terasa nuansanya. Bisa kita bertemu dengan Ramadan yang datang, insya Allah dengan bekal iman, ilmu dan amal, insya Allah Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memperbaiki amal kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu fiikum azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.